Nah, itu keistiqomahan. Makanya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Orang bertauhid nih. Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian dia istiqamah. Istiqamah apa saudara? Istiqamah iman. Yang tadi Ustaz Irfan katakan iman, Islam, ihsan. Itu ya. Istiqamah iman, Islam, ihsan. Orang nggak bisa istiqamah kalau dia nggak kenal Allah. Jadi untuk bisa istiqamah harus kenal Allah. Kenal Allah harus belajar tauhid sama guru-guru kita. Guru, saya mau ngaji tauhid. Ayo, ajarin. Guru, saya ngaji tauhid bukan biar tahu Allah, biar kenal Allah. Guru, saya pengen ngaji tauhid itu biar nyerap iman ke hati saya. Bukan cuman secara teori, biar nyerap rasanya. Ini anak ajarin, guru yang kasih tahu langkah-langkahnya. Kedua, dia mau bisa istiqamah harus mengerti tata cara bagaimana menyembah Allah yang benar. Udah kenal Allah, mesti tahu cara menyembah Allah yang sesuai dengan syariat. Wudunya sesuai syariat. Jangan asal kecapak-cepek, asal basah doang. Fatihahnya sesuai syariat. Harus dituntun dia baca Fatihah sama dia punya guru. Coba ente udah lama sholat, anda mendengerin Fatihah ente. Guru tuh tahuan berarti kagak beres. Masa ngaji Fatihah cuman di sekolahan di pesantren doang. Di kampung-kampung udah kagak ada yang ngaji Quran. Dengerin Fatihah. Guru perhatikan. Coba anda lihat sujudnya ente, anda lihat rukunya ente, itidal yang bener, duduk tawarruk yang bener. Ini lagi benerin tata cara ibadah. Kalau udah sesuai dengan ilmu saudara, maka masuk sirnya sholat ke dalam dirinya. Sirnya itu akan membuat dia menjadi cinta ibadah dan istiqomah. Pelajari istiqomah terus. Ketiga, singkat saja. Ini mah di majelis taklim guru-guru nanti yang jelaskan. Pertama, kenalkan diri kepada Allah. Punya uqdah, disebagainya akidah. Akidah itu sudah uqdah itu tali ikatan iman antara dia dan Allah. Kalau kita punya kambing, saya kasih perumpamaan. Punya kambing, kita ikat di lehernya. Sejauh dia pergi kagak ngelewatin tambang. Kambing kalau kita ikat lehernya, sejauh dia pergi nggak ngeliatin tambang. Dia mau nedak kemana juga kita kedet balik lagi. Betul nggak gitu? Tapi kalau seandainya itu kambing tidak punya ikatan tambang, kalau udah pergi udah kagak pulang lagi. Nah, orang saudara, dia kalau punya ikatan akidah kepada Allah Ta'ala, sejauh dia maksiat dia balik lagi. Dia pelajari itu betul-betul. Yang ketiga, saudara, pelajari tentang hal yang selamatkan ibadahnya, yang selamatkan dia punya ibadah. Belajar tasawuf namanya, belajar akhlak, belajar adab. Itu yang ketiga. Karena ibadah yang tidak disertai dengan ilmu tasawufnya, ibadahnya hancur, ibadahnya habis, pahalanya. Begini dah contohnya, ada orang meninggal, dia ibadahnya ribuan tahun, ibadahnya ribuan tahun, sodakohnya di mana aja ada, setiap masjid pasti dia yang bangun. Ya saking kayaknya, umroh 2 minggu sekali. Keren nggak? Nggak, karena emang dia ngontrak di samping Masjidil Haram. Mau setiap hari sekali juga urusan dia itu mah. Loh. Waktu dia sakarat, saudara, ini lagi meninggal nih. Orang kata gini, "Bang, maafin saya." Kata bininya, sama lakinya yang lagi sakarat. Atau orang lain bilang, kata lakinya lagi sakarat, enggak gua maafin.
kagak bakalan gue maafin. Gue mah kesalahan lu sampai mati. Jadi matinya saudara bawa bugut. Bugut tuh nggak boleh. Bugut tuh benci maksudnya. Dia matinya bawa hikid. Hikid itu dendam. Dia matinya bawa hasud sama orang. Dia hasud sama orang. Meninggalnya dosa-dosa sama orang tuh dia kagak bebas. Dia mati saudara di dalam kubur, nggak ketemu pahala yang tadi dilakukan umroh dan ibadahnya yang ratus tahun. Rasulullah yang bilang, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Simpat hasud seseorang, dia bakal menghabiskan amal-amal kebaikannya seperti hanya api dapat meluluh lantahkan kayu bakar. Bisa maka ini kalau ini kagak dia pelajarin tuh ngaji tasawuf saudara nggak dapat. Makanya alhamdulillah nih acara 40 saya amatin, oh ini orang tua perlu jadi contoh nih. Dia ngaji di Jamaatul Khair. Orang-orang yang ngaji di Jamaatul Khair rata-rata dikasih didikan tasawuf, dikasih didikan adab dan akhlak. Tiga ini saudara Allah nyatakan tumastaqamu, istiqomah. Ketika dia meninggal, tatanazzalu alimul malaikah. Malaikat turun. Apa ini malaikat saudara? Sambutnya orang. Kata Allah Ta'ala, Allah takhafu. Jangan takut ini. Masuk ke alam kubur jangan takut. Ana yang dampingi. Yang seharusnya sendiri saudara, dia yang dampingi. Gitu. Wala tahzanu. Jangan jangan kau riskan dengan anak-anak yang kau tinggalkan. Anak-anaknya Allah jadikan orang-orang saleh karena dia istiqomah. Nah makanya saudara saya perhatikan ini almarhum, oh anak-anaknya orang-orang baik. Berarti ini memang orang tuanya orang yang istiqomah. Makanya dia masuk ke dalam kubur mudah-mudahan dijemput oleh para malaikat. Nah kita yang masih pada hidup saudara, hal-hal yang baik dari beliau contoh. Kalau buat kaya kayak dia mah udah nggak mungkin sampai punya material gitu ya. Gue pengen dia punya material udah jauh aja dah. Kalau yang itu menjauh itu contoh yang tadi aja, sholawat 1000 kali.